Belakangan hari personel tentara Ukraina yang menyerah maupun tertangkap semakin meningkat. Hari ini seorang penjaga perbatasan Ukraina dari wilayah Sumy yang ditangkap bahkan mengungkapkan alasan penyerahan dirinya kepada Rusia. Pria tersebut mengatakan, berada di penangkaran akan jauh lebih baik daripada berada di peti mati. Penangkapan serupa juga terjadi di sektor lain. Ia mengatakan bahwa peletonnya sudah tidak ada lagi. Semua orang tewas dan tidak ada kompi lain di sana. Ketika penyerbuan Rusia terjadi, komandan kompinya justru sedang tertidur dan lebih memilih untuk tidak menghiraukan serangan tersebut. Akibatnya, mereka memilih untuk mengibarkan bendera putihnya. Semakin meningkatnya jumlah kerugian personil angkatan bersenjata Ukraina ini, kemudian membuat Kepala Direktorat Utama Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina, Budanov, dengan keras kepala justru menuntut untuk merekrut lebih banyak orang ke garis depan. Meski faktanya saat ini ada lebih dari 1 juta personil di tentara reguler. Namun jumlah ini dikatakan masih tidak mencukupi menurut Budanov dan mereka masih membutuhkan lebih banyak. Perekrutan massal pria Ukraina ke garis depan akhirnya terus berlanjut dan komando Ukraina kali ini tidak hanya melakukannya di jalanan, namun lebih spesifik, yaitu pusat keramaian. Tidak hanya pengunjung, bahkan karyawan pusat perbelanjaan. Meski rekrutmen secara acak tersebut seringkali menghambat kesuksesan Ukraina mempertahankan posisinya di garis depan, namun mereka memang tidak memiliki pilihan lain. Sumber daya manusia mereka kali ini hanya menyisakan pria-pria dengan kualitas di bawah standar untuk tugas ini. Maka kurangnya pelatihan dan koordinasi antar kelompok seringkali terjadi. Seperti peristiwa yang terjadi belum lama ini, di mana kelompok angkatan bersenjata Ukraina mengira tentara Rusia yang menyerbu parit mereka adalah rekan mereka. Dan seperti yang dapat kita lihat, tentara Rusia melemparkan granatnya dengan cukup kebingungan. Ya, kebingungan dan keadaan yang rumit di garis depan tentu adalah imbas dari ketegangan yang terjadi antara pemerintahan Zelensky yang didukung Inggris dengan junta militer yang didukung Amerika. Faksi Z, seperti yang dapat dilihat, melalui tangan Budanov terus merekrut pria-pria Ukraina ke garis depan, sedangkan faksi Z tidak begitu menyukai gagasan tersebut. Seperti yang dikatakan Zah ketika menjawab pertanyaan seorang reporter TV tentang rencananya di tahun depan. Ini perang, tentu saya tidak bisa mengatakan apa yang saya rencanakan. Yang terpenting kita harus melakukan sesuatu. Ini perang, bukan pertunjukan. Yang harganya sangat mahal, yaitu nyawa manusia. Saya tidak akan berbicara banyak tentang rencana itu. Di front paling utara, yaitu Kupiansk, cuaca dingin tidak membuat pekerjaan unit artileri Rusia terhenti. Benteng-benteng terdepan Ukraina terus menjadi sasaran tembakan Rusia selama 24 jam secara terus-menerus. Sementara itu di belakang garis utama, situasinya lebih tenang. Beberapa prajurit Ukraina menikmati waktu istirahatnya. Di barat Artemovsk atau Bakhmut, pasukan terjun payung Rusia dikerahkan untuk menyerbu benteng pertahanan Ukraina. Di bawah perlindungan kelompok lapis baja dan UAV, pasukan Rusia menyerbu pos terbuka Ukraina. Pria Ukraina seperti biasa, mereka melarikan diri, meninggalkan mereka yang terluka dan tewas dalam pertempuran. Beberapa prajurit meletakkan senjatanya dan menyerah. Di Avdiivka, angkatan bersenjata Ukraina dengan kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Amerika yang menggunakan cangkang fragmentasi berdaya ledak tinggi menyerang posisi Rusia. Kendaraan tempur infanteri Ukraina tersebut bahkan melakukan tembakan langsung dan cukup dekat. Aksi yang tentu cukup jarang terjadi karena banyaknya ancaman drone di sektor tersebut dan pasukan Ukraina melakukannya dengan cukup berani. Namun tidak ada perubahan yang berarti di wilayah ini. Pasukan Rusia terus berupaya menutup jalur pasokan Ukraina ke Avdiivka melalui Stepovoy. Di Marinka, Rusia terus membersihkan sisa-sisa perlawanan pasukan Ukraina di wilayah yang tersisa. Dan ya, tidak ada yang tersisa dari Marinka. Di Zaporozhye, serangan Ukraina ke arah Verbov masih belum membuahkan hasil setelah beberapa tembakan RPG terbang di depan hidung mereka. Di arah Kherson, serangan Ukraina melewati sungai Dnieper lagi-lagi berakhir dengan kegagalan dan berakhir dengan kematian seluruh kelompok penyerang. Dengan beberapa drone, Rusia berhasil menghancurkan 2 perahu dan 7 personil Ukraina.